teman-teman semua. Kali ini ada di week 6. Ini kita akan di pengembangan website yang kedua. Kita akan membahas materi yang cukup penting, yaitu XML dan AJAX. Nah, ini sebenarnya materi yang digunakan biar kalian untuk mengelola data itu, akses datanya biar lebih cepat. Sebenarnya ini juga pengantar materi ke materi berikutnya, yaitu JSON. Oke, langsung saja biar videonya nggak terlalu lama. Seperti biasa, di sini mata kuliahnya koordinator lecture-nya itu ada Pak Togu Noviansa Tunip, dan saya junior lecture-nya ada Tegar Arifin Prasetyo. Kalian bisa panggil saya Tegar aja. Oke, kami berdua dari homepage-nya dari Departemen D3 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro di Institut Teknologi Dell di dekat Danau Toba, di pinggir Danau Toba di Indonesia. Kemudian selalu saya ingatkan, email dari Pak Togu ada togu@dell.ac.id. Kemudian email dari saya kalau kalian terlambat mengumpulkan tugas, bisa kirim ke tegar.dell.ac.id. Karena biasanya kalau saya setting di e-course, biasanya saya settingnya itu cut off. Jadi kalau misalkan kalian terlambat mengumpulin, nggak bakal bisa ngumpulin. Jadi pilihannya adalah email gitu. Kemudian selanjutnya ada email saya, itu ivindekar12@gmail.com gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan bahas yang pertama, yaitu XML. XML ini sangat berguna terkait untuk storage data, untuk penyimpanan data atau interchanging data. Langsung saja terkait XML itu sebenarnya singkatan dari, ini harusnya ini kecil, ini besar, Extensible Markup Language gitu ya, yaitu bagian dari Standard Generalized Markup Language atau SGML, dan dia mirip dengan HTML. Nah, tapi bedanya tidak seperti HTML yang tujuannya itu untuk formatting output gitu kan. Tapi XML ini adalah bertujuan untuk formatting data, yaitu tadi untuk menyimpan data, untuk interchanging data, atau untuk menyimpan data, dan untuk menampilkannya itu dia juga akan membutuhkan sebuah aplikasi lain, misalkan HTML-nya. Kemudian, nah ini biasanya dia itu digunakan untuk menyimpan dan transport data melalui HTTP. Kemudian HTML text ini itu tadi digunakan biar si XML-nya bisa tampil di web kita. Nah, XML ini mirip dengan HTML, ada tag-tagnya gitu. Saya lebih lanjut lagi. Jadi XML ini atau Extensible Markup Language itu seperti namanya ya gitu ya. Seperti namanya, XML ini tergolong markup language, yang mana markup language itu biasanya dicirikan dengan tag-tag seperti HTML misalnya. Hypertext Markup Language, jadi struktur datanya itu formattingnya berupa tag. Jadi formattingnya itu nanti berupa tag-tag, Nah, XML ini mirip formatnya seperti HTML, tapi awalnya didesain untuk menyimpan data, untuk storage, untuk menyimpan data. Jadi datanya itu disimpan di XML, kemudian nantinya untuk presentasi data atau untuk displaynya itu akan didisplay oleh aplikasi lain, misalnya oleh HTML itu, atau di mobile apps dan seterusnya gitu ya. Nah, XML ini selain untuk menyimpan data, juga sebenarnya bisa dilakukan untuk melakukan layouting, entah itu layouting website, bisa juga dilakukan dengan XML untuk layouting gitu ya, layouting. Nah, kalau teman-teman pernah bermain bikin blogger, misalnya bikin blogger atau blogspot.com, itu kita bisa melakukan layouting blog kita di blogger itu dengan menggunakan XML. Atau misalnya kalau teman-teman itu seorang Android developer, XML juga itu di sana kita bisa gunakan di Android itu untuk membuat layout mobile application Android kita. Nah, XML ini menyimpan data-data itu nanti terbaca sebagai plain text format.
gitu ya teman-teman. Berisik. Maaf di sini agak berisik, jadi nggak apa-apa ya. Kemudian dan strukturnya, dan tadi saya ulang lagi, jadi XML ini menyimpan data-data, itu nantinya terbaca sebagai plain text format, dan strukturnya itu berupa tag-tag. Bedanya dengan HTML itu, tag-tag di XML ini bebas, tag-tagnya itu bebas. Jadi siapa pembuatnya atau si pemiliknya itu yang mendefinisikan tagnya apa saja. Jadi nanti kita cobalah di praktikalnya, di sesi praktikum gitu ya bedanya. Nah, XML ini dibedakan menjadi dua jenis untuk melakukan validasi XML. Jadi XML yang benar formatnya itu kita sebut sebagai well form XML. Jadi ada XML yang bentuknya sesuai dengan standar XML, dan yang kedua ada valid XML. Valid XML itu adalah valid XML ini adalah XML yang well form. Jadi bentuknya itu sesuai struktur baku dan juga memenuhi struktur yang ditentukan oleh si pembuat aplikasi atau softwarenya. Nah, nanti bedanya apa? Di sini nanti ada DTD atau SSD. Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Apa itu perform dan apa itu valid XML dokumen. Oke, yang pertama kita bahas well-form dulu. Nah, XML well-form ini artinya XML yang dokumennya atau strukturnya itu memenuhi kaidah-kaidah baku dari XML. Ada beberapa poin. Nah, XML yang saya sajikan ada 6 poin di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Nah, bentuknya itu contohnya seperti ini. Contohnya ada tag nama, kemudian ada PSW2 itu sebagai value ditutup dengan slash nama. Nah, kalau kita punya data nama sama dengan PSW2, di XML bisa kita tulis seperti ini. Ada tag nama, kemudian ada value-nya kita tulis di antara tag pembuat dan tag penutup, dan tag penutupnya sama seperti di HTML ya. Jadi ada slash-nya di sini. Jadi nama kemudian PSW2 ditutup dengan tag slash nama. Ini kita sebut sebagai satu elemen. Dengan tag slash-nya itu nama gitu ya. Ini kita sebut sebagai satu elemen lagi. Saya ulangi lagi, sorry. Nah, aturan untuk well form XML yang pertama adalah XML dokumen itu harus punya satu root elemen, atau kita sebut sebagai parent elemen. Jadi nanti kalau ada tag elemen, kemudian di dalamnya ada subtag elemen, dan ada sub-tag dan seterusnya, beranak pinak begitu ya struktur pohonnya. Tree structure harus ada root elemen, jadi elemen utamanya harus ada satu ya, baru nanti di dalamnya bisa mengandung beberapa subtag tadi gitu ya. Kemudian di XML itu juga mengizinkan untuk penulisan komen atau komentar. Cara penulisannya sama persis seperti komentar di HTML gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah di XML itu mirip seperti HTML, kita juga bisa mendeklarasikan XML-nya atau prolognya. Nah, namun kalau di XML ini pilihan, bisa kita deklarasikan, bisa juga enggak gitu ya. Sifatnya opsional. Nah, kalau XML deklarasinya itu ada, maka harus ditulis di awal dokumen. Ini wajib harus ditulis di awal dokumen kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak harus di awal dokumen karena nggak ada gitu ya. Kemudian XML declaration itu bentuknya juga seperti tag HTML. Kalau di HTML ya itu untuk memberitahu bahwa kita sedang bekerja dengan XML versi berapa misalnya. Kemudian datanya itu tersimpan itu di mana gitu. Itu akan di-encode dengan format apa, dan apakah XML itu bisa berdiri sendiri atau bergantung pakai file untuk validasi. Itu standalone. Nah, nanti kita bahas di praktikum misalnya.
Kemudian yang keempat itu setiap elemen itu harus punya closing tag. Nah, tag-tagnya itu bersifat case sensitif. Jadi kalau kita punya tag nama, hurufnya itu lowercase semua, kecil semua, maka tutupnya itu text space-nya itu juga harus kecil semua, lower text semua gitu ya. Gitu, teman-teman. Misalkan kalau misalkan uppercase semua juga uppercase semua, kalau N-nya besar juga di sini close tag-nya juga besar gitu misalkan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu adalah XML itu juga bisa punya atribut. Dia itu juga bisa atribut sama seperti HTML ya. Atribut ini bisa bisa untuk pengelompokan, penggolongan saja, dan value-nya harus ada di dalam quote, single quote atau double quote gitu boleh. Quote tahu ya, quote itu yang ini double quote, ini single quote. Yang keenam adalah itu ketika kita membuat well form XML, kalau kita punya value yang mengandung karakter-karakter spesial seperti kurang dari, lebih dari, dan double quote atau single quote itu kita harus terjemahkan menjadi karakter entities gitu di well formnya. Jadi misalkan kalau biasanya yang error itu kalau misalkan kita kurang dari atau dan kurang dari ini special entity-nya itu nanti kita di programnya itu pakai dan lt yang namanya ini nanti lower than. Kemudian untuk yang ini yang lebih dari itu nanti kita pakainya dan itu gt titik koma ini namanya greater than. Kemudian untuk yang n itu nanti pakainya itu n atau ampersand gitu bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau misalkan kita pakai quote, itu nanti pakainya di program itu pakainya dan quote. Ini kenapa? Dan quote gitu. Kemudian kalau misalkan kita pakai yang ini yang upstone itu yang petiknya ada satu, itu nanti kita pakainya kalau di coding itu di scriptnya itu pakai dan atau apostrophe itu bahasa Inggrisnya gitu ya, paham ya. Kemudian selanjutnya adalah valid XML. Nah, valid XML ini format XML yang valid adalah itu yang adalah XML yang well form. Jadi valid XML itu XML-nya itu well form, memenuhi standar struktur baku dari XML-nya dan juga memenuhi syaratnya dari source-nya yang sudah ditetapkan sebagai format XML yang valid seperti DTD Documented Declaration nanti kita bahas, atau XML XSD ini lebih rumit lagi. Kalau di DTD ini akan lebih simple. Nah, itu yang kita sebut sebagai XML dokumen. Nanti kita akan bahas yang DTD saja gitu ya. Untuk yang XSD mungkin di lain waktu atau di lain video gitu ya. Oke, langsung saja. Ini adalah contoh dari XML elemen. Jadi yaitu ini N-nya kecil, X-nya besar. XML itu merupakan extensible markup language. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu diawali dengan tag dan diakhiri dengan tag ada slash-nya. Dengan diantaranya itu ada value, ada datanya. Seperti ini contohnya tadi. Kemudian di dalam dokumen itu harus ada single root atau single element. Jadi untuk satu dokumen itu hanya ada satu single root. Nah, nanti untuk tag-tag yang lain itu ada di dalamnya. Itu. Kalau ada dua root gimana? Ada dua root nanti nggak bisa gitu. Jadi ini nested element is possible. Jadi di dalam single root elemen utama atau parent elemen itu nanti di dalamnya bisa ada tag-tag elemen gitu. Nah, si tag-tag elemen itu dia itu case sensitif. Artinya kalau misalkan awalnya itu address uppercase semua,
itu ditutupnya dengan tag apakah semua. Kalau misalkan ini addressnya hanya yang besar itu hanya saja, tag tutupnya itu ya A-nya itu yang besar hanya A-nya. Kalau misalkan lowercase semua, nanti tutup tag-nya juga kecil semua gitu ya. Kemudian atribut ini juga bisa mempunyai atribut single root-nya itu bisa mempunyai atribut. Jadi seperti ini namanya atribut yang ada titik double quote-nya itu, ini atributnya. Gitu, paham ya? Ini atributnya. Oke, paham? Kemudian selanjutnya adalah ini lebih rinci lagi. Jadi ini adalah single root. Ini root elemennya. Root element ditutup dengan root element di sini. Ya, paham ya? Nah, di dalam root element itu bisa aja mempunyai subtag elemen sepertinya ini dengan atributnya kategori hobi. Kemudian di dalam sub elemen juga bisa mempunyai sub elemen lagi, ada title, ini ada kategori atributnya, ini ada subtag elemen lagi, ditutup dengan ini book. Ini kan book kecil semua, ditutup dengan tag book kecil semua. Kemudian ada subtag lagi, bisa aja book itu dengan kategori musik, ada titelnya, ada ordernya, ada yearnya, ada price dan seterusnya gitu. Ini sama sebenarnya, hanya atributnya yang beda-beda, hobinya beda, ini hobi, ini musik, ini cooking gitu ya. Kemudian titelnya juga beda-beda. Ini nanti kita pelajari, ini masih well form, ini masih well form. Ini bisa aja kita bisa buat DTD nya, nanti kita lihat. Oke, jadi aturan untuk menamakan elemen itu juga di XML ada aturannya. Jadi XML itu harus kalau pengen buat elemen naming gitu harus ada aturannya seperti kita buat variabel. Jadi aturannya itu nama itu harus mengandung letter, bisa aja mengandung letter, bisa mengandung number, bisa mengandung karakter lain. Namun namanya itu tidak boleh diawali dengan huruf atau fungsional karakter gitu ya. Fungsional karakter itu misalkan ini gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, nama itu tidak boleh diawali dengan XML atau XML-nya besar semua atau X-nya kecil, itu nggak boleh. Dan nama itu tidak mengandung spasi, nama elemennya itu tidak mengandung spasi. Kalau mau spasi berarti dikasih underscore. Gitu, paham ya teman-teman? Yang berikutnya adalah dokumen dan DTD. Oke, apa itu? Nah, ketika kita menggunakan XML yang itu nggak ada syntax errornya, maksudnya nggak mensyaratkan ada syntax errornya, itu dia dikategorikan sebagai well form dokumen. Nah, tadi kan kalau XML-nya itu valid XML, itu biasanya itu ada syarat-syaratnya, ada aturan-aturan tertentu. Misalkan tipe dokumennya apa, namanya apa, itu biasanya didefinisikan dibantu dengan DTD ini, documented definition. Nah, DTD ini dideskripsikan strukturnya itu XML dokumen. DTD itu merupakan struktur dari XML dokumen. Nah, dia itu yang memungkinkan kita untuk menentukan apakah elemen apa saja yang diizinkan di suatu root elemen gitu, dan bagaimana hubungan antar elemen dan tipe apa yang digunakan di elemen itu, dan nama untuk setiap elemennya itu ditentukan oleh DTD. Sebenarnya nggak DTD aja sih, ada yang lain, cuma dalam video kali ini kita akan membahas DTD aja. Nah, kemudian kapan kita menggunakan DTD dan kapan disarankan untuk tidak menggunakan DTD? Ketika kita ingin menggunakan DTD, disyaratkan ketika kita independent group of people can agree to use standar DTD untuk interchanging data, untuk pengiriman dan request response data itu bisa menggunakan DTD. Nah, dengan DTD kita dapat memverifikasi data yang kita terima dari outside world yaitu valid atau enggak. Nah, kita juga dapat menggunakan DTD untuk memverifikasi data yang kita miliki. Nah, kita disarankan untuk menggunakan DTD ketika kita bekerjanya dengan small XML file atau
dia itu ketika kita mau membuat DTD tapi kita bekerja dengan small XML file itu, kita hanya akan membuang waktu kalau kita membuat DTD-nya. Atau dengan kata lain, software kita mungkin bisa aja dia itu stop working karena validasi yang error gitu ya kan ya. Kemudian struktur DTD. Nah, DTD ini atau document type definition itu sebenarnya adalah kumpulan aturan yang didefinisikan di structure XML-nya. Nah, DTD ini ada dua, bisa aja ada dua di XML, ada dua, yaitu bisa didefinisikan sebagai internal DTD yang lokasinya ada di dokumennya itu sendiri, atau berada di eksternal DTD, berarti lokasinya berada di dokumen itu, dokumen yang sedang kita tinjau gitu. Nah, contoh yang internal adalah seperti ini. Nah, ini adalah XML declaration. Dia itu dalam code ini, script ini, dia itu XML-nya menggunakan versi yang 1.0. Kadang kita bisa pilih 1.1 atau 1.0 berapa. Kemudian untuk start internal DTD itu kita menggunakan doctype, sama seperti HTML doctype itu. Kemudian di sini ada yang, nah ini yang aturan DTD-nya itu di dalam doctype nama root elementnya recipe ini, recipe atau result itu harus ada aturannya di dalam root elemennya, result-nya itu ditutup dengan result gitu ya, tadi udah pelajarin. Dan di dalam result ini kita membuat DTD-nya, doctype-nya itu kita membuat DTD-nya yang harus ada elemen yang namanya ingredients, directions, dan serving gitu ya. Nah gitu, harus ada. Kalau misalkan nggak ada elemen ini di code kita, itu akan error. Nah, kemudian kita bisa buat list dari datanya itu bisa, tadi harus ada ingredients, harus ada directions, harus ada serving. Nah, isi data ini apa? Ini adalah data yang bisa diparse atau diolah. Ini atau ada ini bahasa Inggrisnya parsable text data gitu ya. Text data gitu. Kemudian ini baru kita buat listnya. Ini ada listnya, recipe name namanya beef burger. Kemudian di dalam parent elemen ini harus ada subtext elemen yang namanya ingredients, tadi yang disyaratkan di DTD ingredients, ada directions, dan ada servings. Kalau misalkan servingnya nggak ada gitu, itu akan error. Harus ada semua. Atau misalkan kita tambahin yang nggak ada di TDD ini, misalkan ditambahin add aja, adding stuff gitu, itu akan error. Kalau misalkan kita tambah subtext ini, harus sesuai dengan DTD yang kita definisikan di sini gitu ya. Tapi ini di dalam satu dokumen, di dalam satu XML yang version ini gitu ya. Kemudian yang kalau eksternal gimana? Yang kalau eksternal berarti DTD-nya itu berada di dokumen yang lain, atau nanti kita sebutnya recipe.dtd ini. Nah, ini yang bedanya di sini. Tadi kan kalau recipe ini di xml.xml, tapi kalau yang eksternal DTD itu nanti .dtd, sorry. Ininya sama. Kita manggilnya itu DTD-nya itu recipe DTD yang ini, yang mana? Yang ini. Yang ini kita buat di dokumen yang lain. Nah, kita panggilnya di sini dengan recipe.dtd. Sorry ya. Nah, DTD ini, itu di DTD yang tadi kita harus mempunyai ingredients, direction, dan serving sama seperti tadi. Hanya aja recipe DTD-nya itu berada di dokumen yang lain. Itu namanya external DTD gitu, paham ya? Kemudian ada parse. Nah, kita tahu dokumen XML itu adalah dokumen yang terstruktur. Untuk mengakses datanya itu kita harus menggunakan yang namanya parse atau pengurai. Nah, parse dokumen ini dapat dilakukan melalui DOM atau simple XML. Nah, tapi kalau menggunakan simple yang parse XML ini, kita harus complete API-nya itu untuk membuat, mengediting, dan parsing XML dokumen. Nah, kalau kita menggunakan dokumen XML itu kita hanya membuka new DOM XML dokumen atau membacanya
ada atau enggak gitu ya di dalam suatu memori. Kemudian kita juga kalau menggunakan DOM kita bisa memanipulasi dokumennya, dokumen node-nya oleh node-nya itu sendiri, node yang lain. Nah, kita juga bisa menulis gitu resulting XML ke dalam string atau file yang akan freeze the memory used by the pass gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari DOM XML gambarannya. Namun sebelum masuk ke situ sebenarnya aturan penamaan yang kalau kita berbicara dengan DOM XML itu seluruh dokumen itu adalah kita baca sebagai node dokumen. Setiap elemennya itu, setiap elemen XML itu adalah node elemen. Teks dalam elemen XML adalah node teks. Setiap atribut kita sebut sebagai simbol atribut. Nah, komentar itu di dalam itu kita sebut sebagai node komentar. Kemudian di dalam DOM ini, XML DOM ini kita bisa melihat dokumen XML-nya sebagai struktur pohon. Nah, struktur pohon gitu ya. Struktur pohon di sini disebut dengan node tree, node pohon, struktur pohon. Nah, semua node ini dapat diakses, node ini dapat diakses melalui dapat diakses melalui pohonnya itu. Isinya dapat diubah atau dihapus dan elemen baru dapat dibuat. Nah, pohon node ini menunjukkan kumpulan node dan hubungan di antara mereka, ada hubungannya. Ini ada parent, ada child gitu, ada hubungannya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi di dalam node itu harus mempunyai yang namanya root element, ada parentnya. Nah, parent ini mempunyai child namanya elemen. Nah, elemen itu bisa aja mempunyai atribut atributnya kategori gitu ya. Nah, child ini bisa aja mempunyai anak yang lain, subset yang lain, yaitu elemen-elemen ini. Nah, elemen-elemen yang ini yang ada di sini itu adalah sibling. Sibling itu maksudnya dia itu saudara gitulah, istilahnya saudara dari orang tua yang sama seperti itu. Dia itu nanti di dalam elemen itu bisa mengandung teksnya bisa macam-macam, bisa berbeda-beda gitu ya, gitu kan ya. Kemudian ini adalah contoh dari DOM XML. Ini adalah contohnya ketika kita ada books, ini adalah parentnya. Kemudian kita bisa membacanya gitu. Kita bisa book ini kita buat elemen lagi, kita bisa bacanya lagi. Dan seperti itu contohnya. Kemudian ada simple parse. Nah, untuk simple XML parse ini menyediakan cara mudah untuk mendapatkan nama dari sebuah elemen, atribut dan konten tekstual jika kita tahu struktur dokumen atau XML tata-letaknya. Jadi kita simple XML ini menyediakan very simple agar kita dapat mendapatkan dengan mudah nama sebuah elemen atau convert XML to object gitu ya. Gitu. Atau lebih lengkapnya kalian bisa baca di sini. Kemudian contoh dari XML parse adalah di sini. Kita bisa dengan mudah, ada bedanya dari add chart. Kalau kita add chart, kita bisa dengan mudah menentukan title. Ini ada gula, ada author, ada user. Coba dipahami itu ya. Kemudian selanjutnya adalah Ajax. Ajax itu merupakan materi yang cukup penting di web programming, yaitu Ajax itu asinkronus JavaScript dan XML itu ya. Langsung saja, harusnya kalau teman-teman coding JavaScript gitu, kalau sering ngoding terkait JavaScript atau pernah ngoding JavaScript, nah Ajax itu harusnya sudah semacam kerjaan sehari-hari kalau di JavaScript, apalagi yang berhubungan sama front end. Apalagi nih kalau berhubungan sama front end developer, otomatis kita komunikasi sama server itu pasti menggunakan yang namanya Ajax. Rata-rata ya, mayoritas itu menggunakan Ajax kalau di JavaScript. Nah, sekarang
Pertanyaannya kan apa itu Ajax? Artinya seperti yang saya sebutkan tadi, Ajax itu merupakan singkatan dari Asynchronous, JavaScript, dan XML. Dari katanya saja sudah asinkronus gitu ya. Jadi ini adalah fitur yang berhubungan sama asinkronus, yaitu asinkronus JavaScript dan XML. Nah, jangan terkecoh dengan kata XML di sini. Ini Ajax itu memang ada muncul ketika JSON itu belum ada. Ketika JSON itu belum populer kala itu. Ini belum populer kala itu tapi ya. Nah, pada waktu itu semua orang kalau komunikasi data ke server itu menggunakan XML pada waktu itu ya. Jadi mungkin kata-katanya mungkin ada sedikit aneh ya. Kok ada XML-nya gitu. Ya pada waktu itu orang-orang pada bikinnya pakai XML kalau komunikasi antara klien dan juga server. Nah, tapi sekarang agak terlalu populer si XML ini di website. Populernya yaitu menggunakan JSON. Maka dari itu dikenal dengan istilah orang-orang biasanya nyebut Ajax saja, bukan Asynchronous JavaScript dan XML. Nah, karena memang XML ini sudah jarang sekali dipakai. Nah, Ajax itu dapat digunakan untuk mengambil data dari server setelah halaman webnya tampil, gitu ya. Nah, atau istilahnya client-side render. Jadi kalau dulu itu kalau kita bikin aplikasi itu selalu server side render, artinya ngambil dulu datanya dari backend, habis itu di render dalam HTML-nya. Nah, permasalahannya akhirnya si webnya nggak responsif. Responsif artinya apa? Responnya nggak kenceng gitu. Kenapa? Karena nungguin si backendnya ngeload data dulu. Kalau backendnya butuh ngelola data kayak 2 detik gitu, maka si respon web pun akan keluar dalam waktu 2 detik. Artinya lama gitu. Nah, dengan menggunakan Ajax ini, kita akan memisahkan antara load atau beban kerja si backend dan juga load atau beban kerja si frontend. Jadi si frontend itu cukup nampilin websitenya dulu, gambar dan sebagainya gitu. Nah, nanti secara lazy itu akan memanggil ke backendnya datanya menggunakan si Ajax ini, menggunakan si Ajax. Jadi setelah halamannya keluar, webnya tampil, baru dia akan nge-call ke belakang gitu. Jadi bisa lazy, dengan begitu di aplikasi webnya itu bisa kelihatan sangat cepat karena nggak harus tunggu responsi backendnya. Nah, Ajax ini juga dapat digunakan untuk mengubah tampilan web tanpa harus meload seluruh webnya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau zaman dulu ya, saat menggunakan server side render, ketika ngeklik halaman lain, misalnya dari web kita, misalnya ada beberapa menu nih, ada menu home, ada menu produk, ada menu kategori. Nah, ketika kita klik menu kategori itu akan mereload si webnya. Kenapa? Karena butuh ngambil data ulang ke backend, tapi dengan menggunakan Ajax itu tidak perlu dilakukan lagi. Cukup di JavaScript-nya kita nge-call menggunakan Ajax ke backend, ngambil data kategorinya, lalu tinggal merubah struktur HTML-nya menggunakan manipulasi JavaScript. Jadi tanpa harus mereload si websitenya. Jadi dengan begitu perubahannya akan semakin cepat dibanding kita harus mereload full semua halaman websitenya. Nah, Ajax ini juga dapat mengirim data ke server secara asinkronus di background. Jadi contohnya ya, dari katanya aja udah asinkronus, otomatis si proses Ajax-nya itu otomatis dia asinkronus, dan tidak hanya untuk mengambil data dari backend, tapi si Ajax juga bisa digunakan untuk mengirim data, atau istilahnya nggak cuma nge-read data tapi bisa nge-write data ke backend. Jadi prosesnya kita bisa menggunakan semuanya gitu ya. Itu di Ajax. Kemudian Ajax ini cukup efisien untuk aplikasi web yang menghandle
interaksi pengguna dengan web untuk mengurangi kebutuhan device back. Jadi, nah ini. Jadi kalau si Ajax ini, kalau kita menggunakan Ajax, kita ketika mereload data tidak perlu mereload full pack-nya, hanya sebagian saja. Yang pengen interaksi user, menyesuaikan interaksi usernya gitu. Misalnya contohnya kalau di mana ya, di website gitu. Misalnya contohnya di website ada fitur chat di bawah gitu kan, ada fitur chat di bawah. Terus kita balas fitur chat di sini. Nah, otomatis ketika kita balas di sini, kalau kita menggunakan Ajax, kita nggak perlu mereload semua full halaman webnya. Kita hanya mereload yang di sini saja. Kemudian ini balas, kemudian tokonya balas misalkan, balas lagi. Nah, kita hanya main di sini saja, mereload di sini saja sebagian, bukan seluruhnya kalau menggunakan Ajax. Nah, Ajax itu juga memungkinkan halaman webnya itu untuk update secara asinkronus, yaitu dengan merubah small amount of data dengan server behind the scene. Nah, Ajax ini populer pada tahun 2005. Sudah cukup lama kan? 2005 ketika Google itu menggunakan Google Suggest atau saran Google gitu. Contohnya itu ketika kita Google Maps, email, YouTube atau Facebook. Kalau Facebook itu ya, kalau YouTube, Facebook itu, kalau YouTube nih, kalau menggunakan Ajax itu ketika kita ada pencarian gitu. Kalau kita menggunakan Ajax, kita mengetik sesuatu J itu akan muncul beberapa nama kan di sini. J akan disuguhkan saran-sarannya gitu kalau Ajax. Kalau di Google Maps, Gmail juga seperti itu. Misalkan di Live Search, contoh aplikasinya. Seperti itu sih untuk Ajax. Nah, kemudian untuk terminologi Ajax itu sebenarnya Ajax itu tadi sesuai namanya, itu asinkronus, yaitu komunikasi antara client face application dengan server application itu terpisah. Artinya setiap bagian itu bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, kalau Ajax itu menggunakan fungsi JavaScript ya, untuk mengkomunikasikan objeknya ke dalam sebuah server dan memberitahu si browser untuk meload halaman tertentunya. Kemudian ada XML HTTPS request, itu digunakan untuk mengambil halaman konten dalam sebuah JavaScript. Nah, XML HTTP request ini merupakan sebuah kayak jantungnya dari Ajax. Jadi kita akan sering pakai XML HTTP request gitu. Nah, a part of the new HTML standar itu pertama kali diimplementasikan di IE di tahun 1997. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh yang ketika kita web biasa, ketika ini adalah mekanisme request dan respons sebuah website. Sebuah website menggunakan metode sinkronus kalau ini. Nah, itu pada saat kalian merequest suatu ke server, merequest suatu ke server. Jadi kalian misalnya buka browser, lalu ketikkan localhost/php dasar, dan bla 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 gitu. Terus enter. Nah, itu akan terjadi yang terjadi adalah kita merequest ke server halaman, misalkan halaman index.php gitu ya. Nah, nanti si servernya akan mengelola permintaan kita, mengelola request kita. Nah, nanti si server itu akan merespon balik, mengembalikan dalam bentuk HTML dan CSS data misalkan. Nah, selama server memproses, kita tuh sebenarnya nunggu itu. Ini adalah proses yang biasa sebenarnya. Nah, selama proses yang ini, kita tuh sebenarnya nunggu. Ada proses tunggu request ketika dikerjakan oleh server. Nah, sehingga ada saatnya halaman itu seperti istilahnya kayak ngedip gitu. Jadi ngedip dulu baru ditampilkan lagi. Karena yang dikembalikan oleh server itu semua kontennya, semua isi HTML-nya. Nah, misalkan kalau contohnya sama seperti kita melakukan pencarian data mahasiswa misalnya. Pada saat kita menuliskan di kolom pencarian gitu, misalnya cari nama mahasiswa dengan nama Joni, misalkan Joni gitu. Tulis Joni, terus pencet tombol cari. Di sini ada tombol cari, pencet gitu. Nah, ketika kita klik, pada saat kita klik tombol cari,
kan mengirim request juga ya. Terus servernya mengolah data request kita dengan melakukan query, misalkan query-nya where apa select from where bla 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 gitu misalnya. Nah, nanti pada saat datanya ketemu, servernya akan mengembalikan seluruh halamannya. Balik lagi, mulai dari HTML yang paling atas sampai tutup HTML yang paling bawah. Semua dikembalikan. Dan proses ini cenderung lama. Karena meskipun kita mintanya datanya sedikit, tadi ya dikembalikan ke servernya seluruhnya HTML-nya. Jadi ini namanya sinkronus. Semua dikirimkan kembali ke kita bersamaan HTML-nya, kalau ada gambarnya, dan seterusnya. Nah, kalau sedangkan yang akan kita lakukan adalah asinkronus JavaScript dan XML. Nah, sekarang kita bisa melakukan request ke server hanya sebagian kecilnya saja. Jadi nanti servernya hanya mengembalikan bagian tertentu saja. Misal makanya akan jadi lebih cepat karena servernya nggak perlu mengembalikan lagi mulai dari HTML, head, body, dan semuanya. Nah, saat ini banyak sekali website atau aplikasi yang sudah menggunakan teknik Ajax ini. Nah, untuk menggunakan teknik Ajax ini, kita butuh sebuah objek yang ada di dalam browser kita. Jadi di dalam browser kita itu ada objek yang kita sebut dengan objek Ajax. Itu ada sesuatu yang disebut dengan ini, XML HTTP request. Nah, jadi objek inilah yang nantinya akan mengelola request kita menggunakan teknik Ajax, dan objek ini sudah ada di dalam kebanyakan browser itu. Nah, sebenarnya cara kerja Ajax itu gimana sih cara kerja Ajax? Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti ini, diagramnya seperti ini, diagram Ajax. Jadi saat kita buka halaman web, gitu ya. Kemudian, jadi saat kita bikin halaman web di render di browser gitu, contohnya menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Nah, untuk mengelola misalnya data produk, misalnya kita tinggal ngirim request dari Ajax ke server, ke backendnya. Misalnya saya minta data produk misalnya. Nah, nanti si server akan nge-load data produknya misalnya aja, lalu dia akan mengembalikan responnya. Ke Ajax tersebut. Nah, selanjutnya dari proses Ajax ini dia akan merender di webnya atau di HTML-nya. Sebenarnya sih gak harus ngerender, pokoknya teman-teman bisa ngelakuin apapun itu dari proses Ajax ke program JavaScript teman-teman, dan otomatis cara dari Ajax ke program JavaScript teman-teman itu otomatis menggunakan yang namanya call gitu. Nah, kemudian kalau untuk membuat membuat Ajax dengan JavaScript itu sebenarnya cukup gampang, yaitu misalkan ini script sederhana saya tulis, nanti kita akan bermain-main dengan yang namanya XML HTTP request. Ini sebenarnya sudah membuat Ajax ini. Kemudian tinggal ajax.open untuk mengopen, kemudian ajax.send. Nanti kita pelajarin ini skripnya. Ini adalah contoh sederhana skripnya. Kemudian ini adalah penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini cukup melihat di gambar ini dan gambar ini saja sebenarnya untuk keterangan ini. Langsung saja biar videonya nggak terlalu lama. Ini adalah perbedaan antara web model sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau model sinkronus itu ada waktu tunggunya di sini, ada waktu tunggunya. Jadi dia itu akan ngedip gitu. Karena tadi ya datanya itu akan diminta dulu di backend-nya, baru di backend-nya itu diproses dulu, baru ditampilkan ke front end-nya secara luas. Jadi ada waktu tunggu gitu. Nah, kalau di asinkronus itu nggak ada waktu tunggu di sini. Gitu, bedanya di situ sih. Jadi lebih cepat gitu kalau pakai Ajax gitu. Pakai metode asinkronus JavaScript and XML gitu. Paham ya? Kemudian untuk mengimplementasikan Ajax sendiri, kita butuh yang namanya untuk menjawab beberapa pertanyaan di sini.
Untuk mengimplementasikan Ajax kita butuh menjawab pertanyaan. Misalkan yang pertama apa yang memicu, yang triggers gitu Ajax kita yang memicu request Ajax. Itu misalkan kalau di JavaScript itu namanya event atau aksi gitu. Aksi untuk bisa melakukan Ajax itu gimana aksinya gitu. Eventnya gimana. Misalkan diklik gitu atau on blur gitu dan lain-lain gitu. Misalkan kemudian pertanyaan yang kedua, apa proses server yang menangani Ajax request atau response? Misalkan ada semacam URL gitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa yang memproses respon dari server? Maksudnya apa itu metode callback misalkan. Nah, ini yang bermain adalah fungsi JavaScript yang mendapatkan respon dan manipulasi DOM. Itu udah belajar DOM tadi ya. Berdasarkan teks yang dikembalikan. Kemudian selanjutnya adalah handling response. Nah, response itu datang dalam salah satu dari dua properties ini. Response XML itu mengembalikan DOM dokumen. Response text itu text string yang bisa aja menggunakan HTML atau JavaScript code. Kemudian respon juga dapat berupa salah satu dari berikut ini. Ada format data, yaitu misalkan kita pakai XML, yaitu XML HTTP request.response XML. Ada HTML, ini bisa pakai XML HTML request.response text. Server generate HTML script inject HTML via inner HTML. Nanti kita akan belajar lah di praktikal. Nah, JavaScript itu XML HTTP request.response text. Jadi, seperti itu untuk menangani response. Kemudian ini adalah salah satu implementasi Ajax yaitu auto completion. Auto completion itu seperti apa? Itu misalkan kita menuliskan sedikit aja Joe di sini akan muncul beberapa saran gitu seperti itu. Untuk completion Ajax itu composer name ini bisa dibuat menggunakan si Ajax ini gitu. Nih kalimatnya adalah ini, this is sample how you can. Kita dapat melakukan real-time auto completion menggunakan asynchronous JavaScript dan HTML interaction. Implementasinya ya seperti ini kalau menggunakan Ajax. Kemudian ini adalah bagaimana cara kita membuat auto completion tadi menggunakan si JavaScript tadi. Jadi kita meletakkan fungsi JavaScript-nya ini, script JavaScript-nya setelah antara head dan body gitu. Jadi kalau misalnya coding di sebelumnya itu kan ada beberapa HTML gitu ya. Nah, ini jadi kalau di coding itu kan kita dieksekusi yang atas dulu baru yang bawah. Jadi contoh dari kiri ke kanan. Nah, berarti ini yang atas dulu di eksekusi baru fungsi ini dipanggil gitu. Nah, ini adalah untuk membuat fungsi JavaScript-nya. Misalkan kita buat fungisi ini fungsi JavaScript untuk asynchronous membuat auto completion. Misalkan jika string str.length itu sama dengan 0, maka dokumen.get element by txt in.inner HTML. Ini maksudnya yang ini dulu. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya kayak gini. Bacanya gini. JavaScript, tolong carikan saya elemen yang mempunyai ID-nya txt.in yang ada di dalam dokumen. Kemudian .inner ini adalah isi dari dokumennya. Kemudian di return. Kemudian jika nggak ada ini, kita else. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah ini buat objek Ajax-nya. Kita buat objek Ajax-nya yaitu dengan cara ini new XML HTTP request, yaitu ini adalah instansiasi objek Ajax-nya. Kemudian XML HTTP.onReadyStateChange ini untuk ngecek Ajax-nya siap atau enggak. Nah, kemudian jalankan fungsi berikut, fungsinya ini. Nah, kita cek siap Ajax-nya, kemudian menerima request kita.
Kemudian ini untuk ready state sama dengan 4, kemudian di statusnya itu sama dengan 200, itu maksudnya gimana? Kalau untuk ready state itu sama dengan 4, itu sebenarnya untuk ready state itu nilainya antara 0 sampai 4. Nah, misalkan kesiapan sebuah sumber menerima data itu kita ada 4. Nah, dari mulai inisiasi 0 itu mulai inisialisasi misalkan. 1 itu untuk membuka koneksi dan seterusnya. Nah, 4 ini karena kita hanya butuh 4, jadi 4 ini artinya sumber datanya itu sudah ready gitu. Kemudian untuk status ini artinya ya udah sudah oke. Kalau di bawah ada 404 ini ada error gitu. Kalau 200 itu oke gitu. Kalau misalnya kalian buka suatu website, kemudian kalian inspect, kemudian kalian lihat di bagian network gitu ya. Kalian kalau misalkan menemukan 200 itu warnanya hijau, berarti udah oke gitu, seperti itu. Kemudian balik ke ini, jika itu ke dokumen.getElement, isinya apa dari keyword hey JavaScript, tolong carikan keyword yang txt.him di dokumen, kemudian isinya apa gitu. Kemudian sama dengan ini response, kemudian digantikan dengan this response text, artinya berisi apapun dari sumbernya. Kemudian yang ini adalah Ajax-nya, yaitu kita menggunakan request method apa, itu yang ini getnya itu ambil objeknya dari mana. Kemudian yang parameter ketiga adalah kalau misalnya kita true, berarti ini menggunakan metode asynchronous. Jadi kalau menggunakan false agak aneh karena kita kalau false itu sinkronus, padahal kita menggunakan asynchronous, makanya nilainya true. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi Ajax JavaScript di Ajax gitu untuk auto completion. Nanti coba kan kalian sudah buat tuh yang di tugas-tugas sebelumnya sudah buat yang namanya metode search. Coba diterapkan metode Ajax ini. Tinggal di copy aja ini ininya diimplementasikan ke kode kalian biar kalau misalkan search produk, misalkan mau mencari motor, tulis M itu nanti muncul motor sama mobil, misalkan seperti itu bisa. Coba ya, semoga masih bisa diikuti dan dipahami. Nah, ini adalah aplikasi dari Ajax, itu ada banyak, itu form validation, Blackbox, sort or filter, vote or rating, chat website, blog comment, dan captcha. Ini bisa dikepoin itu fungsi-fungsinya gimana. Nah, yang tadi kita hanya belajar di bagian ini sebenarnya tadi, yang contoh yang sebelumnya itu auto completion. Dan selanjutnya adalah keuntungan ketika kita menggunakan Ajax. Keuntungan utamanya yaitu membuat segalanya menjadi lebih pendek dan lebih cepat. Nah, karena terkadang user itu hanya membutuhkan beberapa data tentu saja, dan loading seluruh data itu tidak perlu dan hanya buang-buang waktu. Jadi kita hanya meload beberapa data aja, kemudian make it cool, menjadi pengembang itu lebih tenang gitu. Karena yaitu setiap kali misalkan jika mengurutkan hasil pencarian, user akan harus memanggil halaman baru itu. Nah, itu akan hektik gitu. Begitu. Kemudian mengurangi beban server dan lebih menyimpan bandwidth-nya. Nah, karena apa ini mengurangi beban server? Karena asynchronous HTTP request itu artinya lebih sedikit request, berarti lebih sedikit eksekusi, yang berarti itu akan mengurangi load dan saving bandwidth. Kemudian lebih banyak digunakan di aplikasi sekarang seperti Facebook, Reddit, dan lain-lain gitu. Kenapa kita harus menggunakan Ajax gitu? Keuntungan menggunakan Ajax karena udah populer, jadi source-nya bisa kita cari dan bisa kita pelajari. Kemudian ini adalah isu dari Ajax, yaitu ketergantungan dan ketidakcocokan teknologi JavaScript. Kemudian kompleksitasnya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian aplikasi yang berbasis Ajax itu bisa jadi sulit untuk di debug gitu, diuji dan di maintenance atau dipelihara. Kemudian framework-nya itu belum matang, belum ada standarisasi dari XML HTTP request. Kemudian kode JavaScript itu bisa aja kita lihat di hacker atau peretas itu mungkin bisa lebih
gampang bertasuk kita. Mungkin itu sih. Oke, ini adalah referensi dari negara ini. Semoga masih bisa dipahami ya. Terima kasih. Ini ada salah satu quotes, yaitu progress never die, yaitu programmer tidak akan pernah mati ketika, tapi ada ketikanya. When you feel like giving up, ketika kalian tidak menyerah, remember, ingat, why you had on for so long in the first place gitu. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat untuk kalian, semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya, semoga kalian tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih teman-teman.